Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk mempraktikkan dan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis peranti bergerak. Jadi pada tugas 2 ini sudah diberikan sebuah tugas atau sebuah soal. Yang pertama, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini. Dan untuk datanya kurang lebih seperti ini. Kemudian API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Kemudian yang kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, tampilkan data atribut kolom field berikut, yaitu time atau waktu, kemudian temperatur atau suhu per jam dalam derajat Celcius. Kemudian desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Baik, langsung saja saya buka untuk VS Code-nya. Di sini sudah saya buat sebelumnya, yaitu folder tugas 2, kosongan. Yang pertama, saya cek dulu untuk versi NPM-nya yang sebelumnya sudah saya install. Kemudian Node-nya juga sudah saya install. Kemudian TypeScript-nya atau TSC-nya. Kemudian yang kita gunakan saat ini yaitu Ionic, juga sudah saya install sebelumnya di sini untuk versinya versi 7. Kemudian pertama lakukan start untuk Ionic-nya, kita mulai menggunakan Ionic start. Kemudian nama folder yang akan dibuatnya, misalkan tugas 2, kemudian blank. Di sini type V. Di sini saya membuat proyek baru menggunakan perintah Ionic start, kemudian blank, kemudian view di sini. Pilihan template-nya yaitu blank atau kosongan. Kemudian tinggal di enter. Di sini kita tunggu terlebih dahulu dalam proses downloading-nya. Nah, di sini ada pilihan create free Ionic account. Saya pilih no aja. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat proyek baru menggunakan Ionic. Kemudian lanjut, saya masuk ke folder atau file yang sudah saya buat. Foldernya yaitu CD tugas 2. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian selanjutnya saya install terlebih dahulu Axios dengan npm install Axios untuk keperluan nantinya mengambil data API cuaca. Nah, di sini sudah berhasil untuk penginstalannya. Kemudian kita buka untuk filenya, source code-nya di sini di src, view, dan homepage. Nah, di sini sudah ada sebetulnya untuk template bawaannya, namun masih kosongan ini. Yang pertama, saya ubah dulu di bagian template awal ini. Coba saya hapus dulu. Yang pernah saya buat untuk ion header. Kemudian ion toolbar. Untuk judulnya di sini saya buat perakiraan cuaca Jakarta. Jadi untuk bagian ini itu untuk bagian template di sini sampai Ion Page nantinya untuk membuka atau membuat struktur tampilan utama di Ionic-nya. Kemudian Ionic Page ini adalah kontainernya, nanti halaman yang digunakan sebagai dasar dari layout-nya untuk Ion Page ini. Kemudian untuk Ion Header ini nantinya dibuat header aplikasi. Kemudian di dalamnya ada toolbar. Ini toolbar berwarna biru nantinya, colornya primary. Kemudian judul yang saya buat di sini perakiraan cuaca Jakarta. Ini adalah bagian yang akan muncul di bagian atas layar pada output.
Kemudian di sini ada nantinya saya tambahkan lagi untuk ion kontennya. Kemudian di sini menggunakan if loading, kemudian kelas. Untuk kelasnya di sini saya menggunakan center untuk menempatkannya nanti di tengah. Kemudian dalam div ini saya tambahkan ion spinner dengan name-nya dots. Kemudian saya tambahkan juga teks atau paragraf di sini memuat data cuaca. Jadi ketika loading awal, ketika akan memunculkan data dari cuaca tersebut, maka akan memunculkan teks ini ketika loading. Kemudian di sini bagian div if ini, if loading class center, di sini digunakan untuk mengecek apakah data cuaca masih dimuat. Kemudian jika masih loading, maka bagian dalam div ini akan tampil. Kemudian untuk ion spinner ini bernama dots. Ini menampilkan animasi loading berupa titik-titik animasi loading. Kemudian akan memuat teks ini, memuat data cuaca. Baik, lanjut. Ini ion list, else. Kemudian tambahkan ion item dengan v4. Untuk value-nya kita ubah. Di sini menggunakan w, i, kemudian in-nya weather. Weather data. Untuk key-nya i. Kemudian kelasnya saya buat namanya weather item. Untuk kelas ini nantinya dibuat untuk bagian stylingnya. Kemudian di sini untuk ion itemnya, di dalamnya ada ion label. Kemudian untuk label di dalamnya ada A2. Di bawahnya juga ada tampilan teks, yaitu suhu. Kemudian mengambil data temperatur. Untuk di sini derajat Celcius. Oke, di sini bagian ini sudah. Jadi untuk ion list else ini, nantinya jika loadingnya sudah selesai, maka bagian list ini ditampilkan sebagai ganti dari loading tersebut. Kemudian, untuk ion item ini, yang v4 w, i, kemudian in weather data key-nya i, kemudian kelasnya weather item ini. Kemudian, bagian ini akan melakukan perulangan untuk setiap data cuaca yang disimpan dalam weather data di sini. Kemudian, setiap item dibuat dalam bentuk ion item. Kemudian, untuk label di dalam label ini, yaitu ion label ini berisi informasi waktu dan suhu yang akan kita tampilkan nanti. Untuk W item ini menampilkan waktu yang sudah diformat. Kemudian W temperatur. Di sini juga sama menampilkan suhu dalam derajat Celcius. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita ubah bagian script. Di sini saya hapus untuk pelangnya, kemudian kita buat importnya. Yang pertama, import ref, kemudian unknown ref,
dari view. Kemudian import Axios-nya from Axios. Kemudian di sini tambahkan cons, kita panggil without data, kemudian ref kurung, kemudian cons kembali, kita definisikan loadingnya juga, kemudian ref true. Nah, di sini untuk bagian ini, untuk bagian script setup ini adalah format script dari view-nya. Kemudian untuk import ref on mounted from view, di sini untuk mengambil fungsi ref untuk membuat variabel reaktif. Nantinya untuk on mounted juga di sini menjalankan kode ketika komponen pertama kali muncul ke layar atau output pertama kali muncul. Kemudian untuk import Axios-nya di sini, import Axios juga mengambil library dari Axios yang tadi sudah kita install pada bagian awal untuk kebutuhan HTTP atau HTTP request. Kemudian untuk consider data di sini yaitu variabel array yang akan menyimpan daftar cuaca yang ada yang kita ambil dari API nantinya. Kemudian untuk cons loading adalah variabel penanda apakah data tersebut masih loading atau masih dimuat. Kemudian awalnya akan true. Di sini data awalnya default atau awalnya akan true. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kita buat untuk on mounted-nya di sini. Nah, di sini kita tambahkan URL API yang disebutkan oleh soal. Saya copy terlebih dahulu untuk API-nya. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian lanjut, kita buat kembali cons press wait axios.get URL-nya. Kemudian lanjut cons kembali times atau waktu. Kemudian kita ambil juga res data hourly atau jam per jam hourly. Kemudian time-nya dan slice itu data yang akan kita ambil. Saya coba ambil 24 data atau 24 jam. Kemudian lanjut cons temps sama di sini res data hourly. Namun ini bagian temperaturnya. Temperatur di sini 2m.slice. Kemudian sama di sininya juga 24 jam ya, 24 jam. Kemudian lanjut di bagian kita definisikan reader data dot value, kemudian times, untuk bagian bawahnya kita definisikan time, kemudian kita definisikan weekday, untuk datanya long, kemudian hournya 2 digit, kemudian minute-nya sama 2 digit juga. Temperatur temps V. Ini untuk validasi error. Kemudian finally, dan kita panggil untuk loading.
value, dan untuk ininya false. Nah, di sini untuk bagian ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk on mounted di sini, baris ini untuk menjalankan proses yang ada di dalamnya ketika halamannya selesai ditampilkan. Kemudian untuk cons URL ini nantinya ada menyimpan URL API yang berisi data suhu Jakarta per jam yang diberikan oleh soal tadi. Kemudian untuk cons res ini menyimpan atau mengambil data dari API menggunakan Axios dan menunggu responnya nanti. Kemudian untuk const time di sini mengambil daftar waktu dari API tersebut, tetapi hanya 24 jam pertama karena saya definisikan di sini 0,24. Jadi 24 data yang diambil. Kemudian untuk temps juga sama, mengambil daftar suhu atau temperatur hanya 24 data. Kemudian lanjut di sini ada weather data. Weather data di sini baris ini membuat array baru berisi objek dari cuaca tersebut. Untuk setiap waktunya T di sini. Kemudian mengambil juga suhu indeks ke I. Ini. Kemudian di sini ada bagian time. Untuk bagian time ini mengubah string waktu dari API menjadi format bahasa Indonesia. Misalnya dari Senin 17.00 karena sebelumnya atau defaultnya yaitu 05.00 PM seperti itu. Jadi saya ubah terlebih dahulu menjadi waktu di Indonesia. Kemudian untuk temperatur ini, untuk temperatur memasukkan suhu sesuai indeks waktunya. Dan ini untuk validasi juga jika API error muncul log error di konsol. Kemudian untuk finally ini juga sama, ketika proses sudah selesai atau berhasil, baik itu berhasil maupun gagal, maka loading akan diset menjadi false. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian style. Untuk bagian style di sini saya ubah untuk defaultnya terlebih dahulu. Kita tambahkan untuk center text align center. Kemudian lanjut saya tambahkan header item. Kemudian saya buat untuk margin bottomnya 10 px. Kemudian saya tambahkan juga border radius kurang lebih 10 px. Kemudian tambahkan background. Untuk kodenya saya sudah catat sebelumnya, ini 1E, 1E, 1E. Kemudian saya tambahkan juga border kurang lebih 1 px solid. Untuk warnanya 4D 7 CFF warna biru. Kemudian saya tambahkan juga paddingnya kurang lebih 10 px juga. Kemudian lanjut di sini saya buat juga untuk H2-nya font size kurang lebih 17 px. Kemudian font weight, bold, dan color. Nah, di sini untuk colornya kodenya seperti ini. Kemudian bagian T saya tambahkan margin topnya kurang lebih 3 px dan colornya untuk kodenya
7AB 3FF. Nah, untuk P atau paragraf di sini sudah dibuat, kemudian saya tambahkan juga untuk ion konten. Ini saya gunakan padding bottom lebih 40 px. Nah, di sini untuk stylenya sudah dibuat. Yang pertama di sini saya jelaskan bagian center, membuat elemen yang memiliki kelas center yang sudah dibuat berada di tengah. Kemudian untuk bagian weather item di sini memberi styling box pada setiap item cuaca seperti jarak bawah atau margin bottom, kemudian border radius, backgroundnya, kemudian border dan padding. Kemudian untuk H2 dan P di sini mengatur waktu dan ukuran teks untuk waktu dan suhu. Kemudian terakhir untuk ion content di sini digunakan untuk memberikan ruang di bawah atau data paling bawah nantinya agar item terakhir tidak kepotong dan bisa terlihat data dengan jelas. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk code-nya. Saya save terlebih dahulu, kemudian kita coba running menggunakan Ionic Serve di terminal. Nah, di sini coba saya buka di Chrome. Nah, di sini untuk data suhu dan waktunya sudah muncul di perakiraan cuaca Jakarta untuk judulnya. Nah, di sini muncul di hari Senin, misalkan per jamnya muncul jam 12 sampai jam 23.00 atau jam 11. Kurang lebih seperti ini untuk data yang muncul. Kemudian saya coba untuk dalam bentuk mobile-nya. Saya coba menggunakan extension di Google Chrome, yaitu Mobile Simulator. Nah, untuk tampilan di mobile-nya kurang lebih seperti ini. Sama, cuma ini lebih kecil sesuai dengan size dari handphone. Untuk datanya juga sama. Dari jam 1 atau dari jam 12 sampai jam 11. Seperti ini. Mungkin sekian tugas 2 dari pemrograman berbasis peranti bergerak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.